Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohimatul Maisaroh dari Universitas Islam Madura, kelas Teknik Informatika C semester 4, NPM 2022-02-01-00-128. Di sini, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas jaringan saraf tiluan dengan metode backpropagation. Metode backpropagation adalah salah satu metode pembelajaran terawasi yang banyak digunakan oleh para peneliti dalam membangun suatu sistem. Metode ini umumnya digunakan pada jaringan multilayer dengan tujuan untuk meminimalkan error pada output yang dihasilkan oleh jaringan selama pelatihan. Backpropagation adalah metode pelatihan jaringan saraf tiluan yang ramping. Ini menghitung kontribusi kesalahan dari setiap neuron setelah satu set data diproses. Tujuan backpropagation adalah untuk memodifikasi bobot guna melatih jaringan saraf untuk mengarbitrerkan input grafik ke output dengan benar. Perseptron berlapis-lapis dapat dibor menggunakan algoritma backpropagasi. Tujuannya adalah untuk mempelajari bobot untuk semua keterkaitan dalam jaringan berlapis-lapis. Fungsi kesalahan minimum dalam bobot ruang dihitung menggunakan metode penurunan gradien. Kita masuk pada lapisan jaringan saraf tiluan yang terdiri dari 3 layer utama. Yang pertama yaitu input layer. Kita lihat di sini pada gambar yang di sebelah kanan terdapat input layer dengan background yang berwarna orange atau kuning. Nah, seperti namanya, input layer ini merupakan lapisan yang menerima input atau masukan dalam beberapa format berbeda yang disediakan oleh programmer. Input yang diterima adalah data yang ingin diproses atau dipelajari oleh jaringan. Lapisan kedua pada jaringan saraf tiluan terdiri yakni hidden layer. Hidden layer di sini yakni hidden layer yang memiliki background warna biru muda dan juga hijau muda di sini. Mengapa hidden layer ada 2? Karena hidden layer ini merupakan layer yang menjembatani lapisan input dan lapisan output di sini. Dari unit input dan output layer, data dapat melewati satu atau lebih dari hidden layer. Jadi, mengapa hidden layer di sini ada 2 atau lebih? Karena bisa data tersebut melewati satu atau lebih hidden layer. Tugas dari hidden layer adalah mengubah input menjadi sesuatu yang dapat digunakan oleh unit output. Selain itu, lapisan ini melakukan semua perhitungan untuk menemukan fitur dan pola tersembunyi. Lapisan terakhir pada jaringan saraf tiluan yakni output layer atau keluaran pada jaringan saraf tiluan. Nah, jika kita lihat gambar di sini, ini ada background yang berwarna merah muda yang merupakan output layer yang merupakan dari masukan atau input melewati serangkaian transformasi menggunakan hidden layer. Pada akhirnya menghasilkan output yang dibawa menuju lapisan ini. Jaringan saraf tiluan mengambil input dan menghitung jumlah bobot dari input dan bias. Perhitungan ini dipresentasikan dalam bentuk fungsi transfer. Nah, kita masuk bagaimana simulasi perhitungan jaringan saraf tiluan kita menggunakan model backpropagation. Di sini ada contoh soal di mana kita bisa baca di sini terdapat input 1 dan juga input 2. Nah,
Juga di sini ada W1 hingga W6. W1 ini merupakan berat atau bobot. Nah, juga ada B1 atau bias, B1 hingga B3 di sini. Jadi bias 1 sampai bias 3. Dan juga terakhir ada X1, X2, dan juga X3 nantinya. Ini merupakan hidden layer yang akan menjadi jembatan antara input layer dan juga output layer. Nah, berapakah hasil keluaran jika inputan 1 merupakan memiliki nilai 1 dan inputan 2 memiliki nilai 0. Kita masuk pada langkah pertama, yakni menghitung nilai lapisan tersembunyi X1 dan kemudian kita sekaligus mengsigmoidkan. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwasannya sigmoid memiliki cara atau memiliki rumus yang sudah ditentukan, yakni sigmoid X sama dengan 1 per kurung buka 1 plus E pangkat min X kurung tutup. Nah, jadi E pangkat min X ini ditentukan oleh hasil X yang sudah dihitung sebelumnya. Nah, pada langkah pertama yakni kita menghitung lapisan tersembunyi dari X1. Nah, di sini untuk rumusnya X1 sama dengan inputan 1 dengan nilai 1 dikalikan dengan W1 yang memiliki nilai 0,15 di sini. Dan kemudian dijumlahkan dengan inputan 2 yang memiliki nilai 0 dan kemudian dikalikan dengan W2 yang memiliki nilai 0,4 dan kemudian ditambahkan dengan B1 atau bias 1 yang memiliki nilai 1. Dan kemudian di sini memiliki nilai atau memiliki hasil 1 kali 0,15 ditambahkan dengan 0 kali 0,4 dan ditambahkan dengan 1 yang memiliki nilai akhir yakni 1,15. Dan kemudian kita langsung sigmoidkan X1 barusan dan kita memasukkan rumusnya di sini sigmoid ya. Kita masukkan rumusnya yakni 1 per kurung buka 1 plus E pangkat min 1,15 kurung tutup. Kita di sini memiliki nilai akhir dengan nilai 0,75991. Untuk lapisan X1 kita sudah selesai menghitung dan kemudian kita sekaligus barusan sudah mengsigmoidkan. Kita pindah pada langkah yang kedua, yakni menghitung nilai lapisan tersembunyi dari X2 dan kemudian mengsigmoidkan. Baik, pada rumus X2 di sini yakni pada input 1 yang memiliki nilai 1 dan kemudian dikalikan dengan W3 di sini, W3 yang memiliki nilai 0,6. Kemudian dijumlahkan dengan inputan 2 yang bernilai 0 dikalikan dengan W4 yang memiliki nilai 0,1 dan kemudian ditambahkan dengan B2 yang memiliki nilai 1. Hasil akhirnya dari perhitungan X2 di sini yakni 1,6. Kemudian kita pindah X2 di sini kita sigmoidkan. Ya, jangan lupa rumus sigmoidnya kita masukkan. Kemudian di sini masukkan nilai dari X2, hasil dari X2, yakni 1 dibagi kurung buka 1 plus E pangkat min 1,6 dari hasil perhitungan X2 barusan. Kemudian kurung tutup. Di sini kita hasilkan nilai 0,832018. Pada langkah kedua ini kita sudah menghitung
nilai lapisan tersembunyi dari X1 dan kemudian kita sigmoidkan, dan juga kita sudah menghitung nilai lapisan tersembunyi dari X2 dan juga sudah disigmoidkan. Kita beralih pada langkah ketiga, yakni menghitung nilai X3 dan mengsigmoidkan. Nah, di sini X3 memiliki rumus di mana X1 yang memiliki nilai 0.75991 dikalikan dengan W5 yang memiliki nilai 0.21 dan kemudian dijumlahkan dengan X2 yang memiliki nilai 0.832018 dan kemudian dikalikan dengan W6 yang memiliki nilai 0.31 dan kemudian dijumlahkan dengan B3 yang memiliki nilai 1. Dengan nilai hasil di sini 1.41742299. Kemudian jangan lupa kita langsung sigmoidkan hasil dari perhitungan X3 barusan. Yakni kita masukkan dulu rumus dari sigmoid 1 per kurung buka 1 dijumlahkan dengan E pangkat min 1.41742299 dari hasil perhitungan X3 barusan. Nah, di sini kita menghasilkan nilai 0.80493. Nah, di sini kita sudah berhasil menentukan nilai dan juga sudah mengsigmoidkan X1, X2, dan X3. Nah, pada langkah terakhir kita memiliki keluaran atau memiliki output dengan nilai 0.80493. Jadi, dari hasil barusan kita memiliki 2 input dan memiliki 3 input dan memiliki 3 X1, X2, dan X3. Akhirnya kita memiliki keluaran atau memiliki senilai 0.8. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah Saroh dari Universitas mungkin hanya Islam itu Madinah, yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 02